Kunci hidup bahagia keluar dari grup WhatsApp yang toksik. Seseorang karyawan dengan gaji pas-pasan hidup bahagia bertahun-tahun bersama istri dan anaknya. Setiap malam dia beribadah bersama keluarganya, makan bareng dan tertawa bersama. Hingga suatu hari dia diinvite masuk grup WhatsApp yang isinya kawan-kawan kuliahnya dulu. Layaknya temu kangen para alumni yang kerap toksik. Teman-teman si karyawan masing-masing mulai membeberkan kesuksesannya. Ada yang mengirim capturean rumahnya yang bagus dengan caption, "Kapan-kapan kopdar di kubu gue ya." Ada pula yang berbagi foto mobil mewahnya dengan caption, "Ya udah, nanti bareng gue aja, yang tinggalnya deket rumah gue." Benar-benar sebuah grup WhatsApp yang paling pas diberi label nama grup duniawi dengan caption yang sok merendah. Sejak saat itu, pikiran dan hati karyawan tersebut mulai merasa kurang. Gaji yang dulunya dia pikir cukup-cukup saja, sekarang mulai terasa sedikit sekali. Dia pun meminta kenaikan gaji ke bosnya. Akan tetapi bosnya keberatan. Toh gaji yang diberikan ke karyawan tersebut memang sudah sesuai. Si karyawan ini akhirnya terus memikirkan agar cara mendapat kenaikan gaji. Tanpa merasa sungkan, dia pun terus meminta kepada bosnya. Keputusan bosnya tak juga berubah, merasa tak nyaman dengan kondisi tersebut. Si karyawan akhirnya mengundurkan diri karena berniat mencari pekerjaan baru yang lebih besar gajinya. Sayangnya, begitu mengundurkan diri, karyawan tersebut justru tak menemukan pekerjaan yang baru. Alih-alih mendapat pendapatan yang lebih besar, dia malah jadi pengangguran. Hidup si karyawan ini mulai terpuruk. Kebahagiaan bersama keluarganya berganti jadi penderitaan. Cekcok dengan istri jadi sering terjadi. Biaya menyekolahkan anak pun jadi beban berat yang menanti. Kita belajar tentang makna kebahagiaan dari kisah sederhana tadi. Bahwa kebahagiaan sejatinya adalah merasa cukup atau qanaah atas apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan hal seperti ini bisa dimulai dari sebuah sikap sederhana, tidak merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ridolah, terimalah pembagian yang Allah tetapkan bagimu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya." Kebahagiaan itu penting, kebahagiaan itu tentang perasaan kita, bukan standar orang lain. Ketika kita sudah merasa bahagia dengan gaji yang kita terima, maka pada saat yang bersamaan, kita pun tak perlu merasa iri dengan gaji orang lain. Belum tentu juga kita akan merasa bahagia kalau memiliki gaji yang sama besarnya dengan orang lain. Toh tak sedikit juga orang yang tiap malam malah overthinking, mikirin kredit rumah mewah atau mobil yang dibanggakan di grup-grup WhatsApp. Lagi pula kebahagiaan tak ada hubungannya dengan besar atau kecilnya gaji. Tapi bagaimana kita mensyukuri gaji yang kita terima? Perasaan merasa cukup dengan kesederhanaan yang ada jauh lebih bernilai daripada pendapatan yang besar. Tapi jiwa terasa kosong sehingga merasa selalu kurang. Sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, justru dengan rasa syukurlah Allah akan menambahkan rizki kita. Ingat, menambah rizki bukan sekedar menambah gaji. Itulah yang seharusnya kita lakukan, memahami bedanya gaji dengan rezeki. Gaji adalah soal kuantitas, sedangkan rezeki itu soal kualitas. Boleh jadi gaji kecil tapi rezeki terasa besar, jadi terasa lebih membahagiakan. Bisa jadi gaji besar tapi rezekinya kecil karena tak pernah merasa cukup dan bahagia. Seperti seseorang yang minum air lautan, semakin banyak air yang diminumnya, semakin haus pula dia merasa. Maka jangan fokus pada besarnya gaji, tapi fokuslah dengan berkahnya gaji. Sebab dalam gaji yang berkah ada kebahagiaan yang melimpah. Toh hati yang tenang tak terpatok pada uang di rekening bank kita, tapi ada pada semampu apa kita terbiasa bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Sebagai penutup, izinkanlah saya mengutip sebuah rasa syukur dari seorang tukang cukur yang menyejukkan saya. Penjelasan yang menggambarkan fungsinya memahami syukur dari keadaan yang terkesan biasa-biasa saja.
Pada suatu sore, saya mencukur di salah satu tukang cukur di Condet, Jakarta Timur. Dan seperti biasa, sambil bekerja, si tukang cukur mengajak saya ngobrol. Topik obrolannya kemana-mana, sampai kemudian dia membahas soal seretnya ekonomi di tengah pandemi. Namun alih-alih mengeluh, si tukang cukur itu malah berkata ke saya, sekaligus memberi nasihat sederhana yang menyenangkan. Selama negara masih nyetak uang, maka uang bisa dicari. Tapi kebahagiaan tak bisa dicari, karena ia harus dikali dari dalam hati.